Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di kelas Alfiah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas masih seputar bab istisna dan tentunya ya masih dua bed ya karena menyesuaikan dengan durasi rata-rata video saya itu 10 menit. Namun sebelum itu kita hadiahkan Fatihah dulu untuk mu'alif kitab Alfiah yaitu Imam Ibnu Malik dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kita mau belajar kitab-kitab salaf, kitab-kitab ilmu alat ini ya. Ala hadin ya wa kulli niyatin shalihah. Hadiyatan lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi ulumi fid dharaini amin. Wa ghairu nasbin sabiqin fi nafiqad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Wa yufaru sabiqun ila lima ba'du yakun kama lawil la'udima. Membaca selain nasab berarti rafa ya. Membaca selain nasab pada mustasna yang mendahului mustasna minhu itu qad ya'ti terkadang terjadi di mana? Fi manfi di dalam kalam nafi. Apa itu kalam manfi itu kemarin? Kalam yang didahului dengan huruf nafi. Maka boleh dibaca selain nasab yaitu rafa. Tetapi walakin nasbah ikhtar inwarot, akan tetapi yang dipilih oleh ulama adalah dibaca nasab. Nah, baik kita ke keterangannya, keterangan dalam bait yang pertama yaitu tentang hukum. Hukumnya apa? Hukumnya mustasna yang mendahului mustasna minhu. Hukumnya apa? Hukumnya itu diperinci. Pertama, apabila kalamnya mujab, ya, kalamnya mujab. Apa itu kalam mujab? Kalam mujab itu kalam yang tidak didahului huruf nafi. Maka mustasnanya itu dibaca wajib nasab. Ya, ketika kalamnya mujab. Ini sudah deal dan kemarin itu sudah dibahas. Nah, kita fokusnya yang kedua ini. Ketika kalamnya manfi. Ya, apa itu kalam manfi? Kalam yang didahului huruf nafi. Maka mustasnanya itu dibaca dua wajah. Yang pertama boleh nasab, boleh ya. Yang kedua boleh selain nasab yaitu rafa. Ghairu nasbin. Kita contohkan yang dibaca nasab. Kalau di matan alfiahnya itu di syair ya. Wama liya ila alah mada syi'atun. Tidak ada bagiku kecuali keluarganya Nabi Muhammad apa syi'atun pertolongan. Mustasna minhunya ini ya. Yang mana mustasna minhu itu didahului oleh mustasnanya yaitu ala ahmada. Di sini dibaca fathah karena yang dipilih adalah nasab. Kemudian mustasnanya mendahului daripada mustasna minhunya yang berupa syi'atun. Kemudian yang dibaca rofa boleh dibaca selain nasab yaitu rofa. Contohnya adalah ma qoma illa zaidun al qaumu. La zaidun al qaumu. Nah, mustasna minhunya al qaumu didahului oleh mustasnanya dan boleh dibaca zaidun. Nah, ketika kalamnya manfi. Namun ketika kalamnya mujab, maka ya wajib nasab. Umpama di sini qoma ila zaidan al qaumu, ma-nya enggak ada, maka wajib dibaca nasab. Itu keterangan dari bait nazm yang pertama ya. Kemudian nazm yang selanjutnya wa yufaru sabiqun ila lima ba'du yakun kama lawil la'udima. Dan jika amil yang terletak sebelumnya ila sabik ya, sebelumnya illa itu diteruskan amalnya. Kenapa diteruskan amalnya? Karena mustasna minhunya itu dibuang.
maka amalnya diteruskan kemana? Ke mustasna yang setelahnya illa. Ambilnya beramal pada mustasna yang setelah illa. Nah, saya ulangi, barangkali jelimetnya. Wa yufaruh sabikun ila lima ba'du yakun kamal lawil udima. Apabila amil yang terletak sebelumnya illa, itu amalnya diteruskan pada mustasna yang setelahnya illa. Ya. Maka bagaimana ketentuannya? Yakun, maka ada apa hukum? Itu kamalau illa udima, seperti halnya jika tidak ada illa. Artinya ilahnya itu mulhu dan mustasnanya itu dihukumi sesuai dengan tuntutan amil. Kita lanjut ke keterangan. Keterangan dari bait nazam yang kedua itu adalah tentang istisna mufarroh. Mufarroh. Istisna. Apa itu istisna mufarroh? Istisna mufarroh itu adalah istisna yang tidak menyebutkan mustasna minhunya, dan itu terjadi di dalam kalam nafi atau sibeh nafi. Maka hukum mustasnanya bagaimana? Maka hukum mustasnanya adalah beramal sesuai dengan tuntutan amil. Umpama dituntut menjadi fa'il, ya maka dibaca rofa, naibul fa'il ya dibaca rofa, dituntut menjadi maf'ul bih maka dibaca nasab, maka beramal sesuai dengan tuntutan amil. Kita contohkan yang menjadi atau yang dituntut menjadi fa'il dulu ya. Makoma ila zaidun. Nah, kalamnya kalam manfi ya, istisnanya adalah istisna mufarroh karena tidak menyebutkan mustasna minhu, maka hukum istisnanya adalah dituntut atau menyesuaikan dengan tuntutan amil. Ini menuntut untuk dijadikan sebagai fa'il amilnya. Kemudian yang menuntut untuk dijadikan sebagai maf'ul, contohnya adalah ma dorotu illa say, dan ini menjadi maf'ul bih karena ambilnya menuntut mustasna dijadikan sebagai maf'ul bih. Nah, itu contoh-contoh dari istisna mufarroh yang mana hukum mustasnanya itu disesuaikan dengan tuntutan amil. Dan yang menjadi catatan terpentingnya adalah bahwa istisna mufarroh itu terjadi hanya pada kalam nafi atau syibeh nafi. Ya, ini contoh yang nafi. Contoh yang syibeh nafi, kita contohkan yang nahi yang ada di Al-Quran ya. Wala taqulu 'alallahi illal haqqo, dibaca nasab karena amilnya menuntut untuk dijadikan sebagai maf'ul bih. Apa amilnya? Wala taqulu. Nah, ya. Catatan terpentingnya adalah bahwa istisna mufarroh itu hanya terjadi pada kalam nafi atau syibeh nafi. Nah, seperti itu penjelasan dari dua bait nazam ini. Barangkali ada yang keliru ataupun salah ya, barangkali ada tambahan juga, silahkan diisi dalam kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.